Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho ilahi ta'ala bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, Allahumma iftah qulubana ka futuhul arifin wan nawwir qulubana bihidayah. Alhamdulillah para ibu, para bapak ini tukar lagi waktu. Karena kebetulan hari Rabu ada kegiatan. Mari kita doakan ya dengan baca suratul Fatihah untuk keluarga kita yang ada di Turki. Ternyata ya mengerikan juga ya, gempa 7,8 skala Richter. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal maghdubi 'alaihim waladdallin. Banyak yang cerita-cerita yang memilukan ya. Masya Allah. Melihat gedung iso ambruk setelah Cianjur terus ke Turki. Nah, ya, kita Cianjur terus Turki, Masya Allah, Turki Suriah. Nah, ya walaupun bagaimana Turki itu kan pernah menjadi pusat kekuasaan umat Islam dunia ya. Jadi masa kekhilafahan terakhir umat Islam itu di Turki, nah, itunya itu kepemimpinannya itu berakhir 1924. Habis Turki sudah tidak ada lagi model kepemimpinan berbasis global state. Nah, yang ada tinggal nation state. Nah, sekarang kita ini berada pada kondisi nation state. Nah, istilahnya negara yang berbasis kebangsaan. Kalau dulu negara berbasis global. Nah, dilawan kan oleh imperialisme dan kolonialisme, dihancurkan tatanan umat Islam itu dengan adanya kolonialis dan imperialis. Nah, dengan apa? Dengan semboyan good, glory dan gospel. Nah, itu. Ya kita harus kenal juga terutama umat Islam ya, apa namanya? Sejarah memilukan. Kita ini hidup setelah era kolonialis dan imperialis ya. Sehingga tinggal karen-karennya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat saya minggu yang lalu kita berakhir pada surat Ali Imran ayat 83 ya. Afa ghaira dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ard tau'aw wa karha wa ilaihi yurja'un. Apakah kalian mau memilih agama selain agama Allah? Padahal kalau ngerti ya, semua ya, tidak ada sejenis apapun yang tidak akan tunduk patuh kepada Gusti Allah. Apapun yang ada di langit maupun apapun di bumi, baik terpaksa atau sukarela kan. Tau'an wakarha. Tau'an itu sukarela, wakarha terpaksa. Terpaksanya apa? Setelah mereka tahu ya, diperangi gara-gara berbuat nakal. Jadi gak ada sebetulnya yang tidak akan tunduk kepada Gusti. Manusia loh ya Bu, ini sindiran kepada manusia. Wa ilaihi yurja'un. Karena apa? Karena semuanya itu akan dikembalikan pada Gusti Allah. Di yang insyaron Pak Syarun
In khairon fa khairun. Kalau kita ini berbuat baik, ya maka akan mendapatkan akibat dari perbuatan baik kita. In syarron fa syarrun. Kalau kita berbuat jelek, tidak sejalan dengan norma ilahi, ya maka kita akan tersiksa. Dan siksanya juga selamanya. Nah, oleh karena itu diingatkan sekarang, qul, yang dikengken dawuh niki Kanjeng Nabi, qul lahum ya Muhammad, qul ngendika panjenengan wahai Kanjeng Muhammad, disuruh ini mengingat. Ya ini 2 surat ini kita 3 surat ya, mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai Ali Imran ini fokus yang banyak itu menjelaskan cara beragama, cara berislam, dan cara bertauhid. Nah, cara bertauhid, ayat sebelumnya kan ada istilah Robbaniyin. Nah, kan itu cara bertauhid yang sempurna itu kalau bisa menjadi Robbaniyin, kunu Robbaniyin, menjadi hamba yang kelet, yang akrab, yang cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa, derajat yang paling tinggi dalam cara beragama itu Robbaniyin, kan, kunu Robbaniyin. Nah, dalam surat Ali Imran juga kan ayat itu, qul ngendika panjenengan wahai Kanjeng Muhammad lahu maring piro-piro wong kufar, orang-orang yang belum Islam. Nah, diupayakan. Nah sekarang karena Kanjeng Nabi sudah secara fisik wafat, ya panjenengan semua sebagai, makanya kan ada ayat ada hadis ya, qulil haqqo walau kana murra, katakanlah yang benar walaupun walau ayatan, sampaikanlah kepada saudara-saudara kita walaupun hanya 1 ayat, jelas. Makanya mudah-mudahan dengan belajar bersama ini panjenengan punya properti ya, punya modal, punya kekayaan untuk menyampaikan 1 ayatnya itu. Qul ngendika panjenengan wahai Kanjeng Muhammad lahu maring pira-pira wong kafir, amanna, aku wis padha wis iman. Nah, mengapa anaknya menggunakan kata muad ini mutakalim ma'al ghair, ya karena Kanjeng Nabi dengan umatnya ini, wahai Kanjeng Nabi dan para sahabat yang sudah beriman kepada Gusti Allah, beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad, amanna, katakanlah kepada mereka bahwa kami ya sudah beriman. Beriman kepada siapa? Billahi, marang Gusti Allah. Nah, kita juga begitu, monggo beriman kepada Gusti Allahnya itu diseriusi. Nah, dengan Isra Mi'raj yang insya Allah minggu depan ya, ini sudah tanggal berapa? Tanggal 27 Rajab biasanya ya, Isra Mi'raj. Nah itu dalam rangka menggambarkan seperti apa kesempurnaan iman pada Gusti Allah. Jadi Isra Mi'raj itu untuk membuktikan bagaimana kesempurnaan iman pada Gusti Allah. Bagaimana kita punya resep, punya kiat, punya formula, punya rumus untuk beriman pada Gusti Allah secara sampai Mi'raj kan. Mi'raj itu terbukanya, berhadap-hadapannya seorang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah betul-betul jadi hamba pasrah bongkoan. Nah, itu kalau ingin betul-betul beriman kepada Gusti Allah secara sempurna, ya harus pasrah bongkoan, bukan terima ing pandum, qanaah, tawakal, qanaah dan tawakal. Nah, kalau sudah begitu, insya Allah wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nah, percaya penuh, yakin penuh, kemudian pasrah penuh nang Gusti Allah. Amanna pun iman sapa kita. Nah, ini kami ya, Nabi Muhammad dengan para sahabatnya
bilahi marang Gusti Allah, wa lan beriman kepada nopo mawon. Ma itu artinya apa saja. Ungjila kang wis nurunaken sapa Gusti Allah alaina ing atase kita. Nah, wama lan ling napa mawon unzila kang wis nurunaken sapa Gusti Allah ala Ibrahima ing atase Kanjeng Nabi Ibrahim. Syariat, karena Nabi Ibrahim ini adalah seorang rasul ya, yang secara syariat sudah ada ininya, sudah ada formulanya, sudah ada tuntunannya. Makanya jadi mulai Nabi Ibrahim praktek khitan kan, mulai Nabi Ibrahim khitan ya. Kemudian praktek-praktek sholat ya, praktek-praktek yang haji ya, itu dan Nabi Ibrahim. Jadi para rasul setelahnya itu meneruskan ya, menyempurnakan, meneruskan, mempraktekkan apa-apa syariat Gusti Allah. Jadi sehingga ada dua ini, ada orang yang mencoba menulis sejarah mulai Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim, itu praktek keagamaannya itu masih belum sesempurna seperti Nabi Ibrahim ke belakang ya. Jadi Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam itu, sehingga ada yang berpendapat jangan-jangan Siddhartha Gautama pun itu seorang nabi. Nah, ada yang ini. Karena apa? Karena model cara keberagamaannya, sehingga Muhammad Abduh itu sampai memberikan ini apresiasi bahwa agama Hindu pun disebut bagian dari ahlu kitab. Nah, karena mempunyai kitab suci. Cuman praktek beribadahnya mungkin yaitu cakep. Tetapi karena nasib dari para nabi dan rasul itu selalu dibelokkan oleh pengikut sesudahnya. Ya termasuk jangan-jangan dalam Islam pun masih terjadi seperti itu. Jadi kalau melihat satab tariku umati ala salasin wa sab'ina firqatan, boleh jadi ada pembelokan juga. Nah, ada penafsiran yang salah. Nah, ada pemahaman yang keliru. Wa Ismaila lan ajaranipun ingkang sampun den turunaken dumateng Nabi Ismail. Nah, karena Ibrahim dengan Ismail ini ada dua ayah dan anak, juga menjadi istimewa, termasuk kan masalah pembenahan di Ka'bah, ya kan? Bukannya ada Hijr Ismail. Nah, itu kalau yang pernah jalan-jalan ke sana ya insya Allah tahu di mana letaknya Hijr Ismail. Nah, di dekat Ka'bah itu. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah, kedua beliau itu betul-betul mimaqomi Ibrahim musola karena makomi. Wa Ishaqo lan apa-napa mawon ingkang sampun den turunaken oleh Gusti Allah dumateng Nabi Ishaq. Wa Yaquba lan apa-napa mawon ingkang sampun den turunaken saking Gusti Allah kangge Nabi Yaqub wal asbati. Nah, dan napa-napa mawon kang den turunaken dumateng anak putunipun Nabi Yaqub, asbat itu. Ai auladihi tegese pira-pira ananipun Nabi Yaqub. Nabi Yaqub itu putranya pinten Bu? Nun sewu nggih. Ada yang ingat? Alhamdulillah. Nabi Yakub ini termasuk ayahnya siapa? Ayahnya Nabi Yusuf. Nah, dari sekian anak itu yang rodo taat nang tiang sepuhe hanya dua, Nabi Yusuf lana siapa? Yamin. Nggih. Ya, yang lainnya itu ada lagi yang menurunkan Nabi keluarga Bani Israel.
Tapi sing dablek kathah. Makanya kalau panjenengan punya anak kata sing betul-betul umpama, nauzubillah nggih kalau bisa. Umpama sing solih itu hanya satu orang, itu ya para nabi pun oleh Gusti Allah diberi contoh seperti itu. Jadi jangankan anak orang biasa, anak para nabi pun ternyata kalau sudah lahir ono hobi, ada anak Kabil, ya kan? Ada putra-putra Nabi Nabi Yakub, ada putranya Nabi Nuh. Nah, ini harus menjadi keprihatinan ibu-ibu mestinya. Jadi ternyata lahir anak ini ya kalau tidak diperjuangkan, tidak ditirakati, ya, bahkan di Jawa itu ada istilah ini bukan hanya ditirakati, kalau di Jawa itu ada istilah diruat. Pernah dengar nggak Bu? Ya, ada ruatan untuk anak katanya ya kan, diruat. Dan sebetulnya bukan bid'ah, bukan, itu menyangkut masalah betapa harus sungguh-sungguhnya kita ngopeni anak. Cuman diruatnya oleh kita ya, oleh ibu-ibu ya sholat malam, diruatnya itu pakai sholat malam, pakai puasa wetone kadang. Pernah dengar nggak Bu? Muasa wetone anak. Itu karena apa? Begitu beratnya seorang orang tua ketika kita diuji diberi anak. Makanya jangan jadi tidak untuk ditangisi kalau meninggal dunia bro-bro, enggak, tapi justru ditirakati supaya anak itu betul-betul menjadi anak yang solih dan solihah dan panjang itunya, rangkainya itu. Rangkai untuk menjadi asbab itu, menjadi anak putu yang soleh dan solihah itu ternyata panjang rangkainya. Mulai dari memilih calon suami, memilih calon istri, kemudian menggauli supaya menjadi anak yang soleh itu bagaimana itunya itu, cara menggauli istrinya kan itu, cara bercinta dengan suaminya itu ada itunya, ada konstitusinya, ada formulanya. Setelah hamil kemudian diopeni terus, setelah lahir diberi nama yang baik, dididik akhlaknya yang benar, kemudian dinikahkan juga dengan calon suami, dengan calon istri yang baik. Tugas orang tua kan 3 tuh. Itu pun terus itu. Jadi makanya kita ini jok sembrono ML ya naudzubillah min zalik. Makanya berat sekarang itu berat. Wa malan ing napa mawon utia kang kang sampun maringi sinten Gusti Allah Musa ing Kanjeng Nabi Musa, wa Isa lan ing Kanjeng Nabi Isa, wan nabiyuna mir rabbihim, dan juga yang pernah diturunkan kepada nabi-nabi ya, nabi para rasul min rabbihim saking pangeranipun si nabiyun. Jadi kita sebagai orang Islam la nufarriqu baina ahadin minhum ya. La nufarriqu, orang beda-bedaaken, orang orang membedakan baina ahadin ing antara suwi minhum saking para. Jadi kita ini sebagai orang yang muslim itu iman kita tetap percaya Nabi Adam, percaya Nabi Isis, percaya Nabi Musa, percaya Nabi Isa, dan percaya juga kepada rasul-rasul Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishak, Yakub. Kita percaya bahwa rasul-rasul itu sebagai pembawa syariat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak paham praktek persisnya seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, seperti apa yang dipraktikkan oleh Nabi Ismail, tapi kita percaya bahwa beliau itu membawa ajaran yang benar, ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa apa yang diajarkan oleh Kanjeng Muhammad SAW juga sebagai pelanjut dari apa-apa yang pernah dipraktekkan, yang pernah diajarkan oleh rasul-rasul sebelumnya. Nil maksudna la nufarriqu baina ahadin minhum. Ay bitasdiki wa takdibi. Kita tidak pernah membohongi
tidak pernah nyulayani lah, tidak pernah mengingkari apa-apa yang pernah dipraktekkan oleh Nabi Isa, Nabi Musa secara benar. Tetapi nah, setelah beliau-beliau itu menyelesaikan tugasnya, tetapi ingat harus mengikuti Nabi Rasul yang menjadi panutan di zaman kita. Jadi kalau Nabi dan Rasul di zaman Nabi Musa ya kepada Nabi Musa, Nabi Isa ya kepada Nabi Isa, Nabi Ibrahim ya kepada Nabi Ibrahim. Nah, kita sebagai umat pengikut kepada Nabi Muhammad, dan mestinya seluruhnya, bukan hanya umat Islam saja, mestinya seluruh umat beragama di dunia ini aslamanya itu jadi hanya satu kepada siapa? Kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mestinya wa nahnu lahu muslimun. Nah, wa nahnu utawi kita sedaya ini ungkapan yang diucapkan oleh Kanjeng Muhammad gitu. Lahu marang Gusti Allah iku muslimuna, menjadi orang-orang Islam, orang-orang yang tunduk, yang patuh, mukhlisuna tegese dadi tiang-tiang ingkang ikhlas bil ibadati, di dalam ibadah marang Gusti Allah. Jadi gitu. Jadi mestinya seluruh agama apapun yang ada di dunia ini melebur menjadi Islam. Tetapi sesuatu hal yang tidak mungkin. Jadi proyeksi Gusti Allah sendiri, wa inna hadihi ummatukum ummatan wahidah. Sakjane kalau betul-betul wa ana rabbukum fattaqun, kalau aku sajalah, kata Gusti Allah, yang harus diikuti, yang harus mereka taati, dan harus sadar bagaimana mereka itu punya kewajiban menyembah pada Gusti Allah, maka tidak ada lagi agama-agama selain Islam itu mestinya. Tetapi karena manusia duwe karepe dewe-dewe. Jadi gini, beragama itu ada karepe Gusti Allah dan ada karepe manusia. Pada prinsipnya semua manusia itu menyadari butuhnya dengan Tuhan itu. Butuhnya dengan agama itu semua manusia itu menyadari. Dan mesti gitu loh. Tidak akan pernah tidak ada seorang pun yang tidak percaya kepada sesuatu yang maha gaib itu. Ya jangankan orang, ya itu contohnya aliran kepercayaan, animisme, dinamisme, kan ada istilah majusi, itu percaya. Cuma kadang-kadang mempercayainya itu berbasis reka-reka dari manusia sendiri. Nah, perekaan yang di indonna wa inhum ilayah rusunnya. Tetapi ada juga beragama yang memang diajarkan oleh petugas Gusti Allah, yaitu Rasul. Nah, kita ini kan berupaya cara beragama kita ini, cara beragama yang mengikuti petugas Gusti Allah. Jadi makanya di dalam teori, ya dulu pernah ada namanya studi keagamaan, dan ada istilahnya itu agama samawat dan agama ardi, agama yang diturunkan oleh Gusti Allah dan agama bumi yang direka-reka oleh manusia. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang yang benar-benar cara beragama kita ini mengikuti cara agama yang ditugaskan oleh Gusti Allah. Makanya ayat ini turun. Wa nazala fi man irtadda wa lahiqal bil kuffari. Wa nazala lan tumurun apa ayat fiman ing dalem wong irtadda kang murtad sapa siman wa lahiqal kuffara lan ya menyatu dengan orang-orang kufar. Apa ayatnya? Waman lan sapa mawon yabtaghi kang nyuprih kang milih, ya yabtaghi memilih, ya ghairul islami ing agama liyanipun agama Islam.
Pak Khairul. Jadi ayat sebelumnya itu memang ini memper itu, jadi Gusti Allah menegaskan seandainya bahwa semua manusia itu ngerti siapa yang wajib disembah dan ngerti cara beragama yang benar, maka tidak mungkin orang itu memilih agama liyani Islam, tidak mungkin. Jadi bedakan Bung nggih, praktek Islam dengan cara beragama kaum muslimin. Nah, ini yang perlu dievaluasi itu kan cara beragamanya kaum yang sudah mengaku Islam. Nah, mudah-mudahan kita ini ya, yang rajin ngaji ini ya, mudah-mudahan cara berislam kita ini berislam yang sesuai dengan harapan Gusti Allah. Itu yang kita, makanya butuhnya ngaji itu, butuhnya sholat sing bener kados nopo, berumah tangga yang bener menurut Islam kados nopo, bertetangga yang bener menurut Islam kados nopo, berteman yang bener dan menurut Islam seperti apa, bernegara yang benar menurut Islam seperti apa, ada itu semua. Tidak ada sejenis apapun cara hidup kita sebagai orang beragama Islam yang tidak diberi contoh dan diatur oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara berpakaian, cara meludah, yang cara nising mawon ada aturannya, nggak dibiarkan liar oleh Rasulullah Kanjeng Muhammad itu. Yaitu tadi seperti contoh cara menggauli istri, cara bersuami, cara beristri, cara bertetangga, cara bermasyarakat, semuanya ada normanya, ada regulasinya. Yang sudah saya sampaikan, mau ngocok mawon ada etikanya, ada SOP-nya. Ngocok, pakai baju, makan, mana yang harus kita gunakan, tangan kanan apa tangan kiri, kan itu. Jadi sudah ada regulasinya itu untungnya kita menjadi orang Islam. Nah, regulasi itu sedikit demi sedikit kita pahami, kita praktekkan, karena tuntunan regulasi yang diajarkan oleh Rasulullah Kanjeng Muhammad itu betul-betul masalul a'la, contoh yang cukup ideal. Cara ngomong kan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Ngomong sing bener, ngomong sing apik. Kalau gak iso ngomong sing apik, lebih baik meneng kan itu. Itu kan regulasi itu. Regulasi sing ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'idotil hasanati wajadilhum billat. Ud'u ketika kamu berjalan berjuang ngajak orang supaya ngerti jalan Allah, supaya ngerti cara beragama sing sae kados nopo, bil hikmati, dengan cara-cara yang penuh kearifan, dengan cara-cara yang penuh kebijakan, tidak maksa, tidak nekan kan. Wa mau'idotil hasanati, dan dengan pitutur ingkang sae. Nah, kalau kula boten saged pitutur ingkang sae ya maklum mawon ini, karena masih masih ya kasar cik belajaran. Mau'idotil hasanat, dengan pitutur ingkang sae. Dengan itu. Jangan dengan provokator, provokasi. Kan ada yang provokasi dengan cara-cara, apalagi dengan cara-cara yang radikal umpamanya. Wah, itu atau dengan cara-cara yang ekstrim. Itu enggak benar itu. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ketika kamu ngajak kepada orang, harus punya ilmu, harus punya wawasan, harus punya kerangka ilmiah yang bagus. Boleh jadi kamu pun akan diajak diskusi, akan diajak dialog, akan diajak debat. Bahkan puncaknya mungkin kamu akan diajak mubahalah kan itu. Tapi dia itu dengan step by stepnya itu, dengan cara-cara yang benar. Nah, itu juga. Makanya kalau ada mubalig aneh-aneh itu perlu kita pertanyakan. Cara opo yang dipraktekkan itu. Karena apa? Karena Islam tidak mengajarkan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan nurani. Mesti sesuai dengan nurani. Cocok karo rasa ingkang sae itu cocok.
Kalau awakmu saiki dicubit sakit apa ora, maka orang ojo nyubit orang lain kan itu. Cuma kita ini yaitu makanya sedikit demi sedikit kita monggo kita pelajari, kita praktekkan ya. Bahkan sampai ada ayat kan apa namanya, inna ba'dadzni ismun, buruk sangka saja itu sudah dosa. Kan baru buruk sangka itu kerja yang tidak ekspresif secara fisik, hanya kerentek di hati kan ya. Buruk sangka saja itu sudah dianggap dosa. Itu kan luar biasa itu. Wala tamshi fil ardi maroha, cara berjalan itu ada etikanya. Jangan sampai kamu berjalan dengan pongah ya. Fil ardi maroha, dengan berjalanlah dengan dengan santun. Ada orang melewati orang assalamualaikum ya kan, naik kendaraan dengan orang yang duduk atau orang berdiri, yang wajib salam itu siapa? Orang yang sedang naik kendaraan. Nah sekarang ini untuk namanya itu sudah dilupakan, banyak dilupakan itu akhlak. Coba kalau di jalan sekarang, waduh pinginnya seruduk, gak ada. Padahal Islam ini mengajarkan cara berjalan, berarti cara berkendaraan pun harus ada akhlaknya gitu. Jangan seruduk sana seruduk sini, waduh. Makanya saya ini lebih baik disupiri lah, jangan nyupir sendiri. Kalau nyupir sendiri kepingnya ya itu. Jadi Islam luar biasa Bu, itunya itu. Makanya nggak bener kalau ada anggapan bahwa Islam itu radikal, Islam itu keras. Islam itu mendahulukan Bismillahirrohmanirrohim, mendahulukan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim kan itu. Nah, makanya kalau orang tuh ngerti betul cara berislam yang benar, tidak ada seorang pun beragama di luar agama Islam. Dengan Tuhan akrab. Sebetulnya kalau menjadi muslim yang benar seperti dalam surat Al-Anfal nanti, wa idatuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi berakrab dengan Gusti Allah tuh berakrab ria kita ini. Ya, tidak seolah-olah adoh. Tidak, berakrab ria. Ana inda donibi wa ana ma'ahu ida zakaroni. Ana inda. Saya ini tergantung persepsi persangkaan kamu. Nah kalau kamu merasa berakrab ria dengan Tuhan, wa ana ma'ahu, saya bersama kamu, kan bersama orang yang berakrab ria dengan Gusti Allah. Ida zakaroni. Tetapi tatkala orang itu ingat kepada Gusti Allah. Dengan Kanjeng Nabi Muhammad juga begitu, berakrab dia dengan praktek-praktek yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Dengan istri selalu bermesra. Cuman abot Bu ya. Nah itu nggak pernah tersinggung benar. Jadi waman lan sinten mawon yabtaghi kang milih sapa siman ghairul islami dina, ghairul islami ing milih lianipun agama Islam sebagai agama, falayyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Falayyuqbalan Bu, lan itu menggunakan kata yang memberi fungsi selamanya. Makanya hati-hati, walan tardo angkal yahudu walan nasoro. Jadi ketika orang itu sadar, semestinya tidak akan pernah orang itu memilih agama lianipun agama Islam. Nah ini yang sudah ngaku beragama Islam, ya monggo ditelateni kados nopo berislam yang bener, berislam yang baik, berislam yang sempurna. Jangan sudah ngaku Islam tetapi, nah itu seperti kemarin itu ayat sebelumnya, tetapi praktek-praktek ajaran Islamnya tidak dilaksawaman tawalla kan. Nah itu tambah justru berpaling. Makanya dianggap minal fasikin, jadilah orang fasik. Waman lan sinten mawon yang tagi kang milih sapa siman ghairul islami dina, ghairul ing amal pun agama Gusti Allah dinan
selain sebagai agama falan maka wong iku ya dijamin ora bakalan diterima palayuk balaminhu, selamanya tidak akan diterima cara beragamanya itu loh Bu. Jadi artinya menurut ayat ini hanya agama Islam lah yang pasti diterima oleh Gusti Allah, tapi Islam yang benar Bu, jangan Islam yang ngawur. Wahwa utawi hale utawi si man yabtaghi gharal Islam madinan fil akhirati ing dalam akhirate mangke minal khasirin, ikut termasuk tiang-tiang ingkang tuno, tiang-tiang ingkang rugi, orang-orang yang menyesal. Mengapa mereka termasuk orang yang rugi, tuno, menyesal? Lima sirihi, karena gonbali si man yabtaghi ghairal Islam madina ilanari iku masuk neraka al muabbadati kang selawase alaihi ing atase siman yabtaghi ghairal Islam. Nah kalau nggak percaya ya monggo balapan mati mawon. Nggih. Ya. Nah, oleh karena itu kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo pisan-pisan mati kecuali kalian mati dalam kondisi Islam. Nah iki kita untuk bisa menjaga supaya benar-benar wala tamutunna illa wa antum muslimun ini ya perlu ikhtiar, perlu usaha. Ngoten Pak nggih. Monggo Pak, barangkali ada yang mau ini kita lanjutkan lagi hari Kamis. Bu, saya mohon maaf hari Rabu digentosi hari Senin iki nggih. Nah, tapi insyaallah selanjutnya ya kembali kepada jalan. Ada yang mau komentar Bu? Monggo Bu. Ya, monggo Pak Yahya. Waalaikumsalam. Setelah Nabi Adam, kemudian banjir bandangnya Nabi Nuh, umat manusia habis. Sehingga kita ini jadi umatnya Nabi Nuh. Jadi bahwa kita ini keturunan Nabi Nuh. Mohon maaf. Ya mudah-mudahan seperti itu. Jangan sampai keturunan mak lampir. Ya, kan. Boleh jadi Bu, karena ternyata orang yang nikah dengan jin itu atau orang yang nikah menggauli suami dan istrinya dibarengi jin, boleh jadi keturunan manusianya itu nggak normal Pak, nggak sempurna. Ya. Dan ternyata ada beberapa orang yang dihamili jin. Lah yang mudah-mudahan turunan kita masih turunan original Pak ya. Iya, ya masih turunan manusia. Makanya diikhtiari ya. Nah, mengapa terjadi perusakan kan pas sobba alaihi sautu adab itu kan iromadatil aiman alatil lam yukhlaq misluha fil bilad. Memang suatu ketika populasi manusia itu wataknya kembali kepada togho. Makanya ketika zaman Nabi Musa dan zaman Nabi Isa itu kan oleh Gusti Allah itu sepertinya langsung kan, berbuat dosa langsung dihukum, berbuat dosa langsung dihukum. Tapi ketika mereka dihidupkan kembali, karena memang watak-watuk wahingnya ini kembali kepada dasariah. Nah ini nakas sekalian, makanya muncullah teori Isra Mi'raj itu. Nah sebetulnya teori Isra Mi'raj dalam pembentukan kepribadian Robbani itu memang ada tahapan-tahapan. Manusia itu kan terkumpul dari berbagai unsur Pak ya. Ruhnya itu loh. Ada unsur nabatiat, unsur hayawaniat, ya. Unsur jasadiat, nah, ya. Unsur insaniat. Nah itu. Naik ke atas unsur malakiat. Nah, naik lagi unsur jabariyat. Maru nah itu. Ruh idopi dan seterusnya itu. Jadi pada diri kita ini contohnya
Kalau orang itu dominasi unsur nabatiat ngene ae kok wis enak, opo kok repot-repot. Jadi berarti unsur nabatiatnya dominan. Nah, unsur hayawaniatnya yang dominan apa? Ya seperti binatang. Kal an'ami balhum adolu, serakah. Ya adigang adigung adi guno. Enggak ngerti tonggo, enggak ngerti bolo. Wedhus itu kan ngerti tonggo, ngerti bolo. Gitu. Ya, itu. Kalau itu hayawaniatnya yang dominan. Nah, naik jasadiat. Jasadnya yang dominan. Wah, tambah ini lagi. Jasadiat ini bisa mengekspresikan gabungan dari nabatiat dan hayawaniat. Egonya tambah, angkuhnya, serakahnya tambah dadi, karena jasad inilah yang ingin dipuja-puja dalam hidup kita ini. Baju bermerek, padahal hanya ya kan, nggak apa-apa, itu mestinya kan untuk menutup aurat, tapi karena sudah mulai gengsinya tinggi, branded, wah kan itu akhirnya. Jam tangan itu juga gitu, mestinya kan jam tangan itu untuk lihat, hanya sekedar untuk lihat waktu, dan sekarang itu lihat waktu lewat HP, tetap apa nama Rolex, ada lagi apa Richard Mille yang harganya miliaran itu, padahal hanya nempel pun dirasakan ketika matanya masih bisa berkedip. Ibu-ibu pakai gelang sampai iya kan, kakinya pakai bengel, ya, kemudian kalungnya pakai mutiara, intan, berlian. Nah, iya dah. Ini untuk mengekspresikan bahwa jasadnya inilah yang paling super. Loh, aku pakaiannya wah, mereknya branded. Nah, itu semua innan nafsa la amaratun bisu. Itu semuanya nafsu yang mengantarkan kamu kepada kerusakan. Nah, sekarang beragama itu mengalihkan sebetulnya dari praktek-praktek nabatiat, hayawaniat, dan jasadiat itu ilah malakiat. Bagaimana kamu punya watak malaikat yang tidak perlu mangan, tidak perlu minum, selalu taat. Ya mangan tapi sewajarnya untuk ibadah, untuk majro'atul akhirat. Perwatakannya itu, nah, dari watak malakiat ini naik menjadi watak apa jabariyat. Nah, ada unsur ilahinya, ada unsur ruhnya, ini sudah betul-betul ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbi, mau dikembalikan kepada jalan Tuhan. Yuk makan untuk ibadah, berpakaian untuk nutup aurat, kan itu. Jangan lupa. Mana? Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu sebetulnya peristiwa yang mendidik kita dari bagaimana, makanya kan diperlihatkan, oh bagaimana kalau kamu nang dunyone kaya ngono, lidah dipotongi kan, dan gambarkan. Itu mesti kan gambaran-gambaran fungsi-fungsi supaya kita menjadi mi'raj dengan Tuhan itu. Ya, akrab ria dengan Tuhan itu. Makanya as-sholatu mi'rajul mu'mini dan segalanya. Itu Pak Yahya ya. Jadi nah, kalau tidak seperti itu, kita berada pada pada akhlak jasadiat, jadi istilah budaya-budaya daging, budaya fisik, ya, yaitu pasobba alaihi sauto adab. Dan konon setelah Turki dipimpin oleh Kemal Atatürk, yang namanya Kemal Atatürk ini bahkan sampai bumi pun tidak mau menerima mayatnya, bahkan sampai sekarang itu ditanam, yaitu tidak dikubur di bumi tapi dibuatkan sebuah mausoleum, yaitu ya karena saking bejatnya pemimpin, ya itu makanya jadi pemimpin itu ya hati-hati. Jadi sampai sakitnya, coba baca riwayatnya Kemal Atatürk itu yang merusak, mengembalikan citra yang tadinya orang Turki itu enggak minum-minum, menghalalkan membolehkan semua minuman, membolehkan semua perzinahan merajalela dengan nasional, bahkan adzan pun
dan bacaan-bacaan sholat pun harus bahasa Turki, tidak boleh lagi bahasa Arab. Ya. Pokoknya akibatnya oleh Gusti Allah kan sakit, kan, ya kan, sangat mengerikan kalau dengar ceritanya bagaimana akhir hayat dari manusia bejat itu ya. Sampai bumi pun bahkan termasuk katanya konon juga ya, orang-orang yang rentenir itu bumi pun tidak mau kan menerima mayatnya gitu Pak Yahya ya. Jadi kenapa terjadi muncul peringatan kan doharol fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidin nas kan ngoten nggih. Insyaallah kita lanjutkan hari Kamis. Al-Fatihah. Auzubillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. A'udzu billahi hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wa'afin wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika lana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyahum min ahli rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin rabbana zalamna anfusana wa ilma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi sekurang dan selungguh pangapunten ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi